Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelumnya ya turut berduka cita gitu, dan jujur gue sedih sih ngelihatnya karena gue juga sempat pernah pengen ngalamin hal seperti itu juga gitu, tapi dengan adanya teman-teman gue di samping gue, jadi akhirnya gue masih tetap bisa kuat gitu. Jadi mudah-mudahan ini kejadian terakhir kali lah ya, dan tidak terulang kembali gitu, karena gue yakin masih ada beberapa hal yang bisa kita perbaiki nanti seberat apapun masalahnya gitu. Tapi mau dikata gitu ya memang udah terjadi. Jadi buat teman-teman yang melihat mungkin video ini atau mungkin udah baca videonya atau tautannya, ya mungkin bisa tetap semangat lah dalam menjalani hidup. Tapi tahu beritanya wanita itu lompat dari apartemen, kenapa tuh? Nah itu gue belum terlalu ngikutin sih, tapi kalau untuk lompatnya ya pasti kita tahu ya masalahnya mungkin berat banget gitu. Tapi gue doakan ya agar beliau bisa dapetin yang terbaik di sisinya lah. Amin. Tapi Marcel ada pengalaman nggak sih teman saudara terus Kak Marcel malah dibantuin gitu? Oh itu Kak Marcel. Itu gue pribadi sih, iya. Jadi ketika gue cerita sama temen gue gimana keadaan gue gitu-gitu, intinya sih mau terbuka aja sih sebenarnya, dan jangan ngerasa diri lu sendiri gitu, karena gue yakin bisa sih, pasti bisa. Tapi itu apa tuh Kak Marcel kenapa tuh? Karena hidup kan miskin gitu, terus sempat banyak utang juga waktu itu gara-gara bukan pinjol sih, lebih ke ada beberapa bank keliling lah waktu itu namanya. Kalau di Priok tuh masih bank keliling gitu, dan gue kayak gimana ya cara ngalihinnya, iya gitu, kerjaan nggak ada, utang bunga jalan terus. Tapi akhirnya ya ketika gue cerita sama temen gue ya dibantuin, jadi akhirnya gue masih bisa sampai sekarang. Dan kalau hari itu gue nyerah sih nggak akan ada Marcel Widianto sekarang sih. Mungkin Kak Marcel kasih himbauan buat masyarakat dari contoh Kak Marcel, resiko baiknya harus. Iya, maksud gue kalau kita lihat gitu ya, maksudnya kalau kita hanya berkutat sama masalahnya aja nggak akan mungkin bisa terselesaikan gitu. Jadi gue pernah ngelihat di ada salah satu bukan ilmuwan ya, lebih ke orang pinter gitu, dia dosen waktu itu di Amerika. Jadi itu masalah tuh dianggap kayak kalau misalnya kita megang gelas gitu, itu kalau kita pegang terus gelasnya ya bakal pegel sampai kemana-mana gitu. Jadi ada baiknya ya gelasnya ditaruh di meja dulu, biar lu bisa selesain yang lain dulu gitu, bisa yang hibur diri lu dulu dan lain sebagainya, baru lu ngeliat lagi masalah lu lagi gitu. Jadi masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan kalau kita tidak hanya berkutat sama masalah itu gitu. Mungkin bela sungkawa buat keluarganya. Ya untuk keluarga yang ditinggalkan ya semangat terus dan bisa tetap dikuatkan, dan aku yakin dia bisa dapat tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Siap. Kira-kira siswa di Bandung loncat dari lantai 3 jatuh. Udah tahu beritanya Pak? Iya, dan sebenarnya bacanya agak miris juga ya, karena kan ini anak sekolah. Seharusnya anak sekolah itu tahu lah batas mana yang wajar dan batas mana yang tidak. Kayaknya sekarang tuh makin banyak berita-berita di mana anak sekolah itu semakin nekat untuk menyakiti diri sendiri hanya karena permasalahan mungkin putus cinta, mungkin bullying. Nah, kayaknya di sini sebuah peran yang sangat besar itu ada pada sosial media kalau menurut saya ya. Banyak aksi-aksi di sosial media yang mungkin anak sekolah itu tirukan. Ya di sini sebenarnya yang harus diperketat lagi adalah pendidikan dari orang tua, dari rumah sih. Bagaimana mereka menguatkan mental anak agar tidak terjerumus hal-hal yang seperti itu, karena miris banget anak SD ada juga yang bunuh diri karena nggak dikasih handphone. Itu kan kayak sesuatu yang mungkin dulu itu jarang ya kita temuin, tapi semakin sosial media ini semakin berkembang, semakin gampang orang melihat hal-hal seperti itu dan ditirukan. Jadi kayaknya orang tua di rumah harus lebih menjaga anak-anaknya, karena pendidikan pertama kan ada di orang tua ya, ada di rumah. Tapi di berita itu kakak tahu penyebab dugaannya. Putus cinta. Nah itu gimana Kak? Ada pengalaman atau teman atau saudara pernah cerita-cerita lagi ceritanya? Iya Atau sih. Kakak sendiri sempat
Ya putus cinta sih emang apalagi masa sekolah ya, kayak mungkin belum berpengalaman, rasanya tuh dunia runtuh, kayak aduh besok tuh gue ngapain hidup, gue udah gak punya pacar. Ya tapi again kayaknya nggak bisa sampai menormalisasi juga lo menyakiti diri sendiri hanya karena putus cinta. Itu balik lagi sih, kalau menurut aku peran yang paling besar adalah orang di rumah, bagaimana bisa mengayomi anak, menguatkan self esteem anak supaya hal-hal seperti itu ketika terjadi mereka ya akan fine aja gitu, hidup tetap berjalan gitu. Kalau kakak waktu itu ngapain? Waktu putus cinta sakit sih. Waktu itu langsung sakit, langsung kayak demam gitu. Apa shopping kah atau ke Ya lesson learn, pertama sakit, nggak mau ngapa-ngapain, lama-lama ya udahlah jalan-jalan terus ngelakuin hal-hal baru. Ya itu kan namanya proses hidup ya, emang pasti dilalui oleh semua orang, wajar aja. himbauannya ke para siswa mungkin baiknya gimana kak kalau putus cinta, apa dengerin musik atau lakukan Kalau putus cinta, ya pertama-tama cinta itu berbahaya banget ya. Kalau misalnya kita nggak tahu bagaimana cara menanggulanginya. Pas lagi berbunga-bunganya sih, yaitu dunia serasa milik berdua. Tapi pas putus, nah itu nanti dites tuh gimana kuatnya mental dan iman kita. Jadi menurut aku mencintai sewajarnya aja. Kuatkan di diri kita bahwa apapun yang terjadi lo tetap hidup gitu loh. Life must go on. Jangan dikit-dikit putus cinta ngelukain diri sendiri, membahayakan diri sendiri, rugi banget gitu. Oke kak, penerjun payung Iya. mendarat di rumah, berita viral tahu kak? Iya, tadi aku udah sempet lihat tuh ya gimana kejadian dia melalui handphone, tapi ngelihatnya sebetulnya cukup sedih juga ya. Tapi yang terpenting adalah yang penting selamat, itu kan intinya. Cuma ternyata cukup menggemparkan dan mengkhawatirkan juga ya, karena ternyata kan itu bisa dikatakan mungkin terjun payungnya akhirnya nyasar ke rumah warga. Semoga nggak ada kejadian kayak gitu lagi. Amin. Nah kakak pernah melihat atau penerjun payung juga mendarat di mana gitu atau gimana? Pernah lihat penerjun payungnya pada saat proses terjun payungnya itu ya, biasanya kan dari daratan yang tinggi gitu kan. Ngelihatnya aja sih sebetulnya aku udah takut banget, dan jujur aku belum pernah nyoba sih, tapi ngelihatnya aja tuh kayak sebetulnya kalau udah yang namanya terjun payung ya kita juga nggak bisa mengendalikan mungkin 100% ya, karena kan itu berdasarkan angin juga, cuaca yang kita tidak bisa kontrol gitu. Tapi kalau ngelihat langsung ada nggak penerjun yang tiba-tiba nyasar ke rumah warga atau ke tempat lain sih sejauh ini belum pernah. Jadi yang penting mungkin rumah warga sama apa penghuninya sama penerjunnya aman lah. Iya, itu benar banget, yang penting aman, dan juga yang baiknya adalah sang pemilik rumah itu ternyata dia nggak marah atau misalkan minta ganti rugi sih ya. Yang penting ternyata dia juga mengatakan bahwa yang penting penerjun payungnya selamat, dan itu sih semuanya yang kita pikirin. Kayak aduh, tadi pas aku lihat beritanya juga aduh, yang penting udah deh, nyawa udah paling penting deh, urusan marah-marah apa-apa belakangan aja. Kalau terjun payung sendiri kan pernah terjun payung atau gimana? Belum pernah, tapi aku pengen banget sebetulnya nyobain gitu. Yang dua hal yang aku pengen belum pernah coba tapi aku pengen banget coba, terjun payung sama yang itu loh yang dari pesawat tuh namanya apa ya, yang free diving ya kalau nggak salah ya, free diving yang dari atas pesawat terus ke bawah. Tapi itu kayaknya butuh mental yang besar banget, butuh ketenangan, dan kayaknya aku masih harus ngumpulin niat dan juga mental untuk bisa nantinya nyobain terjun payung ataupun free diving. Kamu mungkin mau himbauan ke masyarakat agar kalau belum profesional mendingan nggak usah gitu gimana? Oke, itu dia pemirsa semuanya. Jangan lupa ya, jangan melakukan hal-hal yang sifatnya berbahaya. Kalau misalkan pengen mencoba olahraga ekstrim atau experience yang mungkin dikatakan ekstrim, jangan lupa cobanya itu harus sama orang yang 100% berpengalaman ataupun bersertifikasi. Pokoknya kalian harus jamin hal itu. Pokoknya jangan nyoba hal-hal yang sifatnya ekstrim sendirian. Apapun hal-hal yang ternyata juga bisa membahayakan bukan hanya diri kita, tapi juga orang lain. Hati-hati. Makasih kakak. Kemudian